hari ke-6. Ya, saya kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima semua sudah pembagian toh untuk bagaimana berperan, ya. Bukan berperan yang apa, yang kalau saya mau katakan yang tidak baik, tetapi peran yang baik, ya. Kalau kita mau menunjukkan peran kita yang baik, apalagi yang benar, ya. Yang benar sudah pasti baik. Karena itu tunjukkan peran kita yang benar. Ketika dalam perikop yang dibaca tadi oleh anak kita, ya, di Matius 27 ayat 1 sampai 10, di sini memang firman Tuhan berkata-kata atau berbicara mengenai waktu atau detik-detik terakhir ketika Yesus dia diperhadapkan dengan derita dan sengsaranya, dan ini akan menuju pada puncaknya. Semua imam kepala dan juga tua-tua Yahudi berkumpul untuk mengambil putusan untuk membunuh Yesus. Ya, sama halnya kalau kita orang juga kan, kalau dalam kehidupan berjemaat apabila ada masalah-masalah yang muncul, ya segera itu dirapatkan, ya. Nah, situasi yang terjadi memang beda waktu ini ketika murid Yesus menjadi menyesal, ya. Dia menyesal, dia sesali akan perbuatannya, tindakannya. Dia juga menyadari bahwa dia sudah bersalah, sudah berdosa, sudah menyerahkan orang yang tidak berdosa. Karena Yesus, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, ya, karena dosa-dosanya kita orang ini. Kalau kita orang berdosa itu, seandainya dikumpul-kumpul, mungkin ada berapa gudang itu, Pak RT? Boleh 10 gudang lebih barangkali, ya tak? Itu, ya. Penyesalan ya memang selalu saja ada di belakang. Itu terjadi dalam diri Yudas Iskariot. Yudas yang adalah murid Yesus, ya. Lebih baik ada menyesal di belakang, ya, daripada tidak sama sekali. Tapi ini penyesalan yang ada dalam diri Yudas ini konyol. Saya mau katakan konyol, ya. Kalau di uraian yang ada di Pekan Keluarga tidak ada itu, cuma saya mau menyatakan bahwa peran Yudas konyol, dan peran ketika dia mengakhiri hidupnya juga konyol. Kenapa? Mari kita lihat di sini. Ketika dia menyesali perbuatannya pada akhir-akhir daripada bagaimana Yesus akan menuju puncak pada kematiannya, derita yang ia harus terima, yang harus tanggung. Memang apa yang dilakukan dengan 30 keping perak menjual Yesus itu satu pengkhianatan yang memang yang tidak semestinya terjadi. 30 keping perak, kau banyak boleh jual apa cuma 30 keping perak hasil dari pengkhianatannya. Kemudian dia kembalikan, ya, kepada orang yang memberi. Maksudnya guna karena dia sudah terima, kan. Kemudian Yudas dia berupaya bagaimana dia mau membersihkan dirinya dari hutang darah, katakanlah cuci tangan. Ya. Mari kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Yudas memang hidupnya berakhir dengan sangat-sangat tragis karena penyesalan akibat pengkhianatannya. Ini sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Ketika Yesus menerima hukuman harus wafat, ya. Kemudian dari pengambilan keputusan dari imam kepala, lagi dia dihianati oleh muridnya sendiri. Nah itu, jadi kita orang sebagai murid Yesus yang hidup di era disrupsi ini, jangan lagi mengkhianati Yesus, ya, apalagi yang muda-muda ini. Kita orang kalau saya naik obat tinggal tunggu waktu panggil, ya, no, Pak, kalau Tuhan sudah panggil, ya, tak?
Nah, ini yang muda-muda ini masih panjang perjalanan. Bagaimana dia harus ya sejak dini ya mempersiapkan diri. Jangan peran konyol lagi yang diperankan. Ya. Perankan peran yang memang betul-betul bagaimana mau mengabdi, mau melayani Yesus Kristus yang adalah juru selamat penebus dosa. Ya. Sehingga dalam kehidupan ini kita mau terarah, mau melayani Dia. Jangan berkhianat ya, seperti pengalaman dari Yudas Iskariot. Konyol dia, saya katakan, konyol dia ya. Saya kalau diminta untuk berperan seperti Yudas, nggak mau saya. Betul, tapi karena sudah rupanya di garis tangannya itu, ya tak? Kalau seperti dikatakan nasibnya seperti itu ya tak? Jadi dia terima, kasihan. Coba kalau Yudas tidak terima peran konyolnya, itu kan nggak bisa selamat juga. Itu, tapi kasihan. Dia akhirnya cuma menyesal. Coba dia, aduh Tuhan, tolong saya mau bertobat, saya mau hidup mengikut Tuhan, supaya saya ketika sudah jual Yesus, saya jual dengan 30 keping perak, yang ini yang menjadi penghukuman yang selama-lamanya. Tapi apa yang dia lakukan? Ternyata dia gantung diri, kasihan. Ini tindakan-tindakan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan siapapun. Apalagi anak-anak mudanya nanti putus cinta, putus cinta atau tidak lulus, takut dimarahi oleh mama atau om atau opa atau siapa. Pergi pelan-pelan, pergi di laut, bercebur di laut. Kalau tahu berenang boleh loh. Gaya batu, tidak bisa. Kemudian atau gantung diri seperti Yudas. Jangan lakukan tindakan yang seperti itu. Ketika dalam kehidupan ini belum mencapai keberhasilan, ya belum meraih sukses, ya tentu harus introspeksi diri, retrospeksi diri. Ya belajar tentu, belajar dengan tekun, belajar dan terus belajar. Ya, apalagi seperti Yudas ini, ya jual Yesus. Jangan jual Yesus lagi di era disrupsi ini. Ya, karena era ini ada begitu banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang serupa tapi tak sama dengan tindakan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kan ada itu biasanya di YouTube kita dengar. Oh dia dulunya pendeta-pendetaan, akhirnya dia itu. Jangan dengar yang seperti itu, cuma bikin habis waktu. Betul? Itu tindakan orang konyol itu namanya. Ikuti peran-peran yang tidak konyol. Bagaimana dalam kehidupan ini supaya kita sampai pada hidup kekal, ya. Yang seperti Yudas, ya. Yudas walaupun memang sudah digariskan seperti itu dengan perannya, dia harus menjual Yesus. Kalau misalnya 30 keping perak, jika di kurs konversi, jumlah uangnya kalau sekarang, kalau mungkin bisa bernilai mungkin bisa saja 5 jutaan. Ya, banyak itu. Ya, kalau untuk apa ya, untuk anak muda untuk zaman sekarang ya tidak begitu banyak menjual Yesus. Ya, kalau mungkin menjual sebidang tanah ya dengan kali-kalian, bolehlah itu. Asal tanah sendiri, tapi jangan juga jual tanah sendiri, apalagi di era disrupsi sekarang ini manusia terus bertambah, ya tanah tidak bertambah, ya kecuali ada kesepakatan. Oh iya, jualan di sini, cari di sana, aku berbagi. Oh ada luas, itu bagus itu, ya tapi jangan karena itu lalu bakal lain, tidak baik itu. Mari kita lihat di sini. Kalau dia di kurs konversi 30 keping perak menjadi 5 juta bisa saja ya, dari rupiah ke dolar atau ke euro atau ke apa lagi, kalau Belanda apa nama mata gulden, dan seperti itu. Kalau di kurs konversi seperti itu bisa berubah, bisa banyak, bisa juga kurang. Kita lihat bahwa motivasi di dalam diri Yudas sampai kemudian dia teganya jual gurunya, ya.
Memang ada penafsir yang katakan bahwa si Yudas ini mengkhianati Yesus dengan harga 30 keping perak karena dia seorang yang tamak. Atau kalau orang tamak tahu toh? Tamak, sesadiki DP pikiran cuma doi saja. Doi. Ini anak sekolah dan juga pikir begitu terus. Ini mama lagi bingung lagi karena selalu doi, ya toh? Nah, kalau doi untuk sudah ada SPP itu sudah di negeri toh? Untuk buku tulis, buku apa. Tapi kalau doi terus yang lain-lain, apalagi cuma untuk beli pulsa terus. Nah, itu. Jadi saya kira gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada ini sebagai generasi muda. Waktu belajar dengan tekun ya, apalagi kita sebagai murid Yesus ketika menghadapi situasi yang sesulit bagaimanapun, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Asalkan kita tekunlah belajar, giatlah bekerja. Itu. Kalau tekun cuma tumidor saja, ya toh? Tidak bantu mama kerja atau papa kerja, tumidor tuh. Bisa dapat doi, nyanda toh. Dengan berpelulah dapat rezeki. Tapi jangan jual orang tua nanti lagi atau jual yang sebenarnya tidak boleh dijual. Jadi harus berjuang dalam hidup ini supaya dalam kehidupan ini kita tidak berperan yang konyol, tidak mati konyol, tetapi ketika kita hidup kita berperan dengan yang benar. Kemudian ketika kita berperan yang benar, kalau toh ada kekeliruan sedikit yang namanya manusia, ya kita berubah untuk memperbaiki, usahakan perbaiki terus supaya dalam hidup ini jangan seperti penyesalan Yudas. Nah, kalau di sini dikatakan penyesalan Yudas terlambat, ya tidak apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gimana Opa? Iya, saya mau katakan, kalau di sini bilang penyesalan Yudas terlambat, kalau menurut saya, ya kenapa kalau dia memang terlambat DP penyesalan. Tetapi kalau ketika kita lihat di sini, dia mati, kematiannya itu bukan di tangan Tuhan, di tangan dirinya sendiri, karena dia apa? Gantung diri, itu bunuh diri, katakanlah seperti itu. Jangan kita bunuh diri ya. Nah, keluargaku yang baik hati, jangan ya. Nah, kita papi seduluan ke sana, tapi tiada gantung diri, puji Tuhan ya. Setia dilayani oleh istri dan oleh anak-anak dan kita semua yang ada. Karena sudah di sana tampaknya. Cuma kita orang sekarang ya, jangan peran konyol yang kita mainkan, tapi mari kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadilah murid-murid Yesus yang senantiasa tampil dengan tampilan peran kita yang benar. Sehingga dalam kehidupan ini ada kekurangan dan keterbatasan yang nama manusia. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan. Semua memiliki keberdosaan, memiliki kekurangan, tapi minimalisir itu sehingga dalam hidup ini walaupun mungkin penyesalan itu di belakang, tapi tidak apa, lebih baik penyesalan ada di belakang, tapi kita terus mau tingkatkan kehidupan kita ke depan supaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengkhianatan memang akan berujung pada kehancuran. Jadi jangan sampai kita berkhianat, apalagi berkhianat sama yang tua dari kita. Ada opa, ada oma, ada mama, ada papa, ya. Nah, kita semua tidak boleh berkhianat, ya. Bukan cuma dengan yang tua, dengan saudara kita yang apa, yang apa, seangkatan, seumur dengan kita, tidak boleh, ya. Karena justru kita diperingatkan, pengkhianatan pasti berujung pada kehancuran, pada kebinasaan. Karena itu pengkhianatan juga itu adalah tindakan yang sangat keji, itu sangat menyakitkan. Karena itu selalu hindarilah pengkhianatan. Sehingga dalam hidup ini kita selalu datang kepada Tuhan yang kita imani, Dia yang adalah penuh kuasa tetapi penuh kasih, ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, beroleh Hidup yang kekal. yang kekal. Kalau dalam Yohanes 3:16 pernah saya katakan, itu bahasanya sangat halus. Dia bilang mengaruniakan, pasti di situ mengorbankan, ya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga dia menjadi Tuhan, dan juru selamat penebus dosa kita. Semua yang mau ikut dia untuk terus tampil dengan tampilan peran yang benar di hadapannya. Walaupun kita sebagai manusia, dalam Roma pasal 3 mengatakan tidak ada yang manusia yang benar di hadapan Allah, tapi kita meminimalisir supaya kehidupan kita, mari tunjukkan kehidupan yang berkata benar, ya, bersikap yang benar, ya, berperilaku yang benar. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Semua katakan amin.